Selamat malam. Jadi pada malam ini saya akan menjelaskan terkait tugas dasar-dasar kemahiran hukum yang akan dipergunakan sebagai nilai ujian akhir semester. Jadi tema yang saya ambil adalah kasus usia batas usia capres dan cawapres, yakni putusan MK nomor 90 garis miring PU XXI 21 garis miring 2023. Perubahan yang dilakukan dengan cara berubah putusan yang ada pada Mahkamah Konstitusi menjadikan hukum di Indonesia seolah-olah dapat dipermainkan untuk salah satu kelompok saja. Apabila kita melihat pada substansi putusan, seharusnya yang dapat merubah atau menambahkan catatan pada undang-undang hanyalah lembaga DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai legislasi, yakni membuat peraturan perundangan. Dengan dibuatnya putusan yang melalui Mahkamah Konstitusi, tentunya menjadi melanggar, dikarenakan peraturan yang seharusnya mengalami perubahan melalui DPR RI. Kemudian, dalam pembahasan di amar putusan yang tertera di dalam nota putusan, disebutkan bahwa alasan untuk melakukan perubahan pada undang-undang dilakukan untuk mendukung anak muda dalam dunia perpolitikan nasional, seperti pencalonan capres dan cawapres. Maka dari itu, saya dapat merumuskan dan menganalisa yang sekiranya dapat dimengerti sebagai berikut. Pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi atau MK membacakan 11 putusan pengujian undang-undang sekaligus beberapa putusan yang dibacakan tersebut. Berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas ketentuan pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 garis miring 2017 tentang pemilu yang memberikan batasan usia 40 tahun kepada calon presiden dan calon wakil presiden. Salah satunya adalah perkara nomor 29 garis miring PUU strip XXI strip 2023 yang diajukan oleh pemohon PSI dan kawan-kawan. PSI merupakan partai politik, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Dalam permohonan ini, para pemohon meminta agar syarat usia dikembalikan menjadi 35 ketentuan pasal 169 huruf Q tersebut diskriminatif, tidak ilmiah, dan bertentangan dengan original intent pembentukan UUD 1945. Selain itu, terdapat permohonan dari Partai Garuda pada perkara nomor 51 garis miring PUU strip XXI garis miring 2023 yang mengendalikan alasan yang sama. Dalam permohonan ini, pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni pernah menjadi penyelenggara negara untuk dapat menyimpangi batas usia minimal 40 tahun. Semua ditolak oleh MK, namun yang menggemparkan justru putusan nomor 90. Perkara yang meminta agar syarat usia 40 tahun bagi capres dan cawapres dapat dikesampingkan. Jika pernah menjabat sebagai kepala daerah, secara serampangan dan penuh inkonsistensi, Mahkamah mengabulkan permohonan ini. Kemudian terdapat beberapa persoalan dari putusan-putusan pada Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni adalah persoalan legal standing. Legal standing pemohon sangat lemah, namun dikabulkan oleh MK. Menurut pandangan saya, pemohon yang merupakan mahasiswa hanya menyadarkan kedudukan hukum pada keinginan pemohon menjadi presiden dan langsung terinspirasi pada Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming. Keterangan legal standing pemohon juga dimuat hanya dalam 3 halaman saja. Pemohon tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang jelas. Basis kerugiannya hanya dilandaskan pada kekaguman pemohon terhadap capres, yakni Gibran Rakabuming Raka yang sebagai Wali Kota Solo pada saat itu, yang tidak bisa menjadi capres-cawapres akibat keberlakuan pasal nomor 169 huruf Q. Dalil tersebut tentu tidak memiliki hubungan langsung dengan pemohon. Bila permohonan ini diajukan oleh Gibran, kerugian konstitusionalitasnya jelas karena dialami langsung oleh sebagai pemohon. Kemudian ada lagi permasalahan tentang open legal policy. Sebelum memutus permohonan nomor 90 tersebut, menegaskan ketentuan batas usia capres dan cawapres merupakan open legal policy. MK kembali mengutip beberapa putusan terdahulu tentang ketentuan syarat usia dalam jabatan publik. Dalam beberapa putusan tersebut,
MK menyatakan bahwa UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada para pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat batas usia minimum dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun, di hari yang sama, MK langsung merubah pendiriannya. Hal ini terlihat dalam perkara nomor 90, di mana pemohon meminta syarat alternatif tambahan, yakni pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada. Dalam perkara ini, Mahkamah mempersoalkan kembali konsep open legal policy yang sebelumnya diterapkan pada putusan nomor 29. MK secara sporadis mengesampingkan open legal policy untuk menilai dalil yang sama dengan putusan tersebut dengan alasan menghindari judicial avoidance. Kemudian ada juga permasalahan inkonsistensi dalam menilai dalil. Menurut pandangan saya, sikap tentang open legal policy mempertontonkan inkonsistensi MK dalam memutus suatu perkara. Hal ini juga terlihat pada komparasi batas usia minimal calon presiden di berbagai negara. Dengan kesimpulan bahwa kepala negara yang berusia 40 tahun dapat menjadi presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu. Konyolnya, konspirasi ini sebelumnya digunakan dalam permohonan perkara nomor 29 yang dalil ditolak oleh MK. Keserampangan penafsiran juga terlihat ketika MK menyebutkan batas usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres adalah perlakuan yang tidak proporsional dan intolerable. Hal ini persis dengan dalil permohonan pada perkara nomor 29 yang ditolak MK juga. Sungguh sikap lembaga peradilan yang sangat memalukan. Sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, hakim MK yang memilih mengabulkan permohonan ini mestinya punya sedikit kesadaran bahwa apa yang mereka putus akan mengandung cacat akademik sepanjang masa. Kemudian ada juga kesalahan atau kekeliruan, yakni mengetatkan syarat bagi elected official. Kemudian ada juga fakta dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang tidak mempunyai konsistensi yang jelas. Anehnya permohonan ini telah mengalami persoalan formil ketika para pemohon sempat menarik permohonannya dan kembali membatalkan niatnya. Jadi dari sekian banyak keputusan yang telah dibuat oleh MK, keputusan inilah yang mengandung cacat formil. Meskipun ada mungkin beberapa keputusan-keputusan lain yang juga mengandung cacat formil, tapi mungkin tidak seheboh ini karena ini menyangkut pilpres dan dekat pilpres juga dalam pengajuannya dan juga putusannya. Jadi demikian analisa dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.